Pertandingan seru pasti terjadi ketika Daniel Dubov bertemu dengan Magnus Carlsen. Seperti pertandingan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, terjadi pada tahun 2023 di turnamen Title 2SD dengan format Blitz 3 menit. Langsung saja kita mulai permainannya. B4, Daniel Dubov mengawali pertandingan. Magnus Carlsen membalas dengan kuda ke peta F6, C4, gambit menteri, kemudian E6, kuda ke peta F3, dan B6 didorong oleh Magnus Carlsen. G3, kemudian bishop ke peta B7 dan bishop ke peta G2 oleh putih. Ini adalah Catalan opening dari putih ya. Kemudian Magnus Carlsen membalas dengan pertahanan Queen Indian defense. Skat dilakukan oleh hitam dan ditutup menggunakan kuda. Rokade hitam, kemudian putih juga rokade, dan A5 memperkuat posisi bishop. Queen ke peta C2 dibalas dorongan pion di D5 mengajak pertukaran pion. Diabaikan oleh putih dan memilih kuda ke peta E5. Kemudian kuda berkembang dari hitam ke peta C6. Putih melanjutkan dengan kuda D ke peta F3, memperkuat kuda yang ada di peta E5. Pion kali pion, kemudian benteng bergeser ke peta D1, memberikan shadowing terhadap menteri. Menteri bergeser ke peta C8 dan kuda kali pion. H6 dimainkan untuk mencegah gajah menempati peta G5. Gajah ke peta F4 akhirnya dengan tujuan memberikan tekanan terhadap pion lemah yang ada di peta C7. Benteng ke peta D8, kemudian benteng A ke peta C1 memberikan tekanan tambahan terhadap pion C7 ya. Kuda bermanuver ke peta D5, ancam gajah, bersiap memakan gajah kalau gajah tidak berpindah. Kemudian gajah mundur ke peta D2, tantangan pertukaran gajah diterima oleh putih dan dimakan balik menggunakan menteri oleh putih. Kuda mundur lagi ke peta F6 menjadi perwira bertahan. Kemudian putih Daniel Dubov melanjutkan dengan menteri ke peta F4, memberikan ancaman lagi ya. Ini ya target serangan yang menjadi target serangan dari putih. Kuda ke D5 ancam menteri ke peta H4 dan A4 didorong oleh hitam, berlanjut dengan E4 mengusir kuda dari hitam dan kuda berpindah ke peta F6. Kita bisa lihat dua pion center dari putih sangat dominan ya, mengontrol wilayah hitam. Menteri ke peta F4 dilanjut dengan menteri ke peta G7. Kuda bermanuver ke peta E3 dan gajah kuda ancam menteri dan menteri bergeser ke peta H4. Kuda kembali ke peta F6 dan D5 didorong oleh putih mencoba untuk membuka lajur D. Pion kali pion, kemudian dilanjutkan dengan dorongan pion ke peta E5, mengusir kuda terlebih dahulu ya si Daniel Dubov ini. Kuda turun ke peta H7 dan kuda kali pion. Raja bergeser ke peta H8. Kenapa raja bergeser? Karena kalau tidak bergeser ada ancam, misal di sini hitam memainkan langkah yang lain. Kita ambil contoh benteng ke peta B8 ini ya, maka akan ada jawaban kuda ke peta F6 memberikan skak Royal Vogue ya, juga ada ancaman benteng terhadap menteri, maka menteri akan jatuh. Magnus melihat itu dan memainkan raja ke peta H8 menghindari ancaman tersebut ya. Kemudian benteng naik ke peta D2 oleh putih, dilanjut dengan menteri ke peta F5.
Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ada potensi serangan kombinasi yang bisa dilakukan oleh putih. Apa itu? Yaitu ini, benteng yang ada di D8 berada sejajar ya dengan menteri dan juga benteng. Tapi masih ada kuda hitam yang melindungi ya, dan juga kuda putih yang menutup lajur tersebut. Kalau di posisi ini putih bisa menyingkirkan kedua kudanya, maka gajah ini bisa tumbang ya, bisa terkena serangan. Jadi Daniel Dubov memilih untuk menggeser kudanya ke petak E3, memberikan ancaman terhadap menteri sekaligus memberi ruang terhadap benteng yang ada di lajur D. Dan di sini Magnus membuat kesalahan dengan menteri ke peta E6. Magnus tidak menyadari dengan potensi serangan tersebut dan memilih menteri ke peta E6 guna mengancam pion. Akhirnya Dubov menemukan langkah brilian yaitu benteng makan kuda yang ada di petak C6. Ini menghilangkan penjagaan terhadap benteng yang ada di D8. Kemudian gajah kali benteng dan dilanjut cek. Daniel Dubov mendapatkan satu benteng gratis bersih ya, ditutup oleh kuda, dan kemudian kuda bermanuver tidak langsung makan benteng ya, tapi memberikan ancaman baru lagi terhadap hitam dengan kuda ke petak D4. Gajah di sini tidak bisa diselamatkan karena terserang oleh dua perwira, maka Magnus memainkan menteri kali pion, kemudian gajah kali gajah, lanjut benteng kali benteng dan menteri kali benteng. Bisa kita lihat teman-teman, dua perwira melawan 4 perwira. Bagaimana seorang Daniel Dubov bisa mengalahkan God dengan keunggulan dua perwira seperti ini ya. Ini sangat luar biasa sekali betapa hebatnya seorang Daniel Dubov. Kemudian raja bergeser ke petak G8, raja ke petak G2, menteri kali pion, kemudian gajah kali pion, kemudian C5 didorong, kemudian kuda bermanuver ke petak F5, menteri kali pion, gajah bermanuver ke petak C6, dilanjut pion usir kuda, kemudian kuda melakukan skak, raja naik, dan kuda ke petak G4. Menteri ke petak C3, Magnus belum menyerah karena mungkin mengejar waktu ini ya, sama-sama kritis waktunya. Menteri kali pion, kemudian kuda bermanuver ke petak E6. Gajah ancam kuda, kuda pindah, kuda diancam lagi, dan kuda akhirnya menempati petak H7, sangat pasif, dan permainan ditutup dengan menteri ke petak C7. Dan Magnus di sini menyerah karena tidak ada cara untuk menyelamatkan pion yang ada di peta F7. Kalaupun kita ambil langkah sembarang, tidak ada ya menteri ke peta inilah langkahnya, maka akan ada jawaban cek, raja turun, skakmat ya, tidak ada obat lah setelah langkah ini, sudah skakmat dalam 2 langkah. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga terhibur dengan pertandingan ini, Daniel Dubov melawan Magnus Carlsen ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.